Nah, untuk untuk tabarruk kidungan hari ini, kita insyaallah akan bertabaruk dengan Sayyidah Ruqayyah. Siapkan diri baik-baik. Semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bantu saya dengan kehusukan dan keikhlasan antum dan doa-doa antum ya, supaya bisa khusyuk dan bisa membawa antum ke Karbala dengan secara lebih baik. Kemarin kan kita sudah membahas kilasan sejarahnya, awal keluarnya Imam Husain dari Madinah alaihissalam sampai ketemu dengan sampai mengutus Muslim, sampai mengutus Qais, kemudian terus berjalan sampai ketemu Hur, panglima pasukan Ubaidillah, gubernur Yazid untuk Kufah. Kemudian Hur melarang Imam Husain kembali ke Madinah dan melarang terus ke mana? Ke Kufah, ngambil jalan yang melenceng sampai kuda Imam Husain tidak menjalan, sampai Imam Husain bertanya, nama apa nama tempat ini? Dibilang Syatul Furad. Nama lainnya apa? Nainawa. Nama lainnya apa? Karbala. Di situ Imam Husain menarik nafas tinggi-tinggi, mengatakan disinilah karbun wabala, disinilah kepedihan dan bencana. Mari kita turun di sini, wahai para sahabat, dan dirikan tenda. Disinilah kita akan dicabik-cabik, disinilah kita akan dibunuh. Kita sudah sampai ke situ, kemudian sampai juga ke peristiwa-peristiwa yang yang terjadi antara Hazrat Zainab dengan Imam Husain. Dan insyaallah kita akan ulas sedikit di kidungan ini. Semoga jadi kelanjutannya ya, insyaallah. Semoga kita semua dapat kehusukan, saya juga dapat kelancaran mengungkapkannya dengan bantuan doa antum itu, keikhlasan dan ketulusan antum. Dan mudah-mudahan sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam padamu ya Husain, salam padamu ya Maula. Teman-teman sekalian, pada tanggal 9 Muharram, sore-sore itu, Ubaidullah ibn Ziyad, gubernurnya Yazid, yang sudah gabung juga, kan tadinya hanya pasukan Hor itu ya, pasukan yang dipimpin Hor, tapi mereka akhirnya gabung itu semua sampai sekitar 35.000. Bayangin, mau ngeroyok cucu Nabi yang hanya ditemani sekitar 70 lebih orang saja. Itu pun 23-nya keluarganya. Anggaplah 23 keluarga dan 70 sekian sahabat, baru 100 orang. Takut loh mereka, bukan berlebih-lebih juga, bukan dalam artian yakni mereka awalan memang kejam ya, itu tidak bisa diingkari, tapi mereka juga takut. Kenapa? Karena Imam Husain putranya Imam Ali. Imam Ali itu kalau olahraga, pohon kurma yang digoyang-goyang, pintu Khaybar yang buka tutupnya saja, pintu benteng Khaybar Yahudi
buka tutupnya 12 orang itu. Hanya untuk buka, dorong itu 12 orang. Besarnya pintu benteng itu. Untuk dorong 12 orang. Nah, sama Imam Ali cuma pakai tangan kiri, dicopot engsel-engselnya, dilempar begitu saja, kayak ngelempar kacang. Setelah dilempar, kan mau diangkat tuh pintunya, 40 orang tidak mampu ngangkat. Nah, mereka juga ngitung ini Hussein. Jadi biar sedikit, dia pasukannya besar, tapi dilihat dari kacamata natural, betapa kejamnya peristiwa itu. Wah, cucu Nabi lagi. Salam padamu ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Bantulah kami melihatmu ya Hussein. Bantulah kami merasakan dukamu ya Hussein. Datanglah ke majlis kami ya Hussein ya Maula, hingga kami dapat lebih menyentuh kakimu ya Sayyidi. Pada sore tanggal 9, nah Ubaidillah ini dengan seluruh pasukannya sudah mutusin, sudah habisi sudah malam ini. Akhirnya mengutus utusan. Tapi katanya mau menyampaikan hujah yang terakhir. Jadi sebenarnya paksaan, bukan hujah. Akhirnya datang ke kemah Imam Hussein, mendekati, dan mereka berkata, wahai Hussein, sekarang ini baiat atau perang? Sudah, tidak mau diulur-ulur lagi, katanya mereka begitu. Malam ini mati atau perang, mati atau baiat, perang atau baiat kepada Yazid. Imam Hussein mengatakan, saya tidak mungkin berbaiat kepada Yazid. Tapi kalau bisa, izinkan perangnya besok. Izinkan kami ini bermunajat untuk yang terakhir kalinya di malam ini. Hanya karena pengaruh wibawa dari kata-kata Imam Hussein itu, mengecilkan hati mereka juga, hanya mereka mundur, tidak jadi menyerang. Yakni menunggu untuk besok. Malam Asyura di Karbala. Tahu apa yang terjadi? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ini alhamdulillah jelek-jelek dapat mengimani a'immah Ahlul Bait, ikut berduka bersama mereka. Mudah-mudahan dapat mengangkat dan menutupi kejelekan kita semua. Saya khususnya ya, kalau antum orang-orang baik, Masya Allah. Apa yang terjadi di malam Asyura? Semua sahabat siap-siap mati esok hari. Bayangin apa yang kita lakukan kalau kita mau mati besok. Semua membersihkan jiwa mereka yang memang sudah bersih dari semula. Ada yang mengasah pedangnya, ada yang merapikan baju perangnya, ada yang salat, ada yang berzikir, ada yang baca Quran, ada yang berwasiat kepada anak istrinya. Ya Allah, ya Allah. Malam hening Karbala, diiring munajat dan tangisan. Zainab dan Sukaina merebah
makam Husainnya. Sukainah berkata, duhai ayahku, apa yang akan terjadi kalau kau besok telah syahid? Antum tahu tidak? Sebegitu perhatiannya Imam Husain di jalan Allah kepada keluarganya. Ketika berperang di hari Asyura, dia selalu melihat ke kemah. Karena ketika Imam Husain berperang sendirian itu sudah tidak ada lagi sahabat dan keluarga laki-laki, kecuali Imam Ali yang sakit di tenda. Jadi setiap berperang selalu melihat ke kemah. Jadi secara naturalnya tidak fokus banget. Karena sering ada jeritan, serbu keluarganya. Maksudnya mau berebut itu harta rampasan. Bayangin, ini keluarga Nabi, hartanya jadi rebutan umat Nabi. Jadi Imam Husain berperang, nanti kembali lagi mendekati tenda. Takut diserbu tendanya. Makanya ketika Sukainah menangis di dada Imam Husain dalam pelukan ayahnya Imam Husain. Imam Husain yang tahu apa yang akan terjadi. Tangisan Sukainah menyayat hati melebihi pedang. Melebihi pedang. Malam itu Imam Husain mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Ini imam kita, perhatikan baik-baik ya. Yang ikut dari Mekah itu buahnya ribuan. Di tengah jalan juga buahnya ribuan. Ditambah lagi, pokoknya rombongan ribuan besar. Tapi setelah Muslim terbunuh, beritanya nyampe kepada mereka. Maka rombongan ini sedikit-sedikit meninggalkan Imam Husain. Sehingga ketika nyampe ke Karbala, tinggal beberapa orang itu saja. Imam Husain mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Sebelum itu ya, sebelum mengumpulkan ini, Zainab begitu khawatirnya. Di kegelapan malam dia mengintip, bukan mengintip ke dalam, mengintip, melihat setiap tenda para sahabat, jangan sampai pergi juga maksudnya. Berkeliling di tenda-tenda para sahabat Imam Husain, yakni Zainab berkeliling di antara tenda-tenda sahabat. Karena khawatir mereka juga meninggalkan Imam Husain. Akhirnya Imam Husain bertemu Zainab, bertanya, apa yang kau lakukan saudariku? Zainab menjawab, ya Imam Husain, saudaraku, abangku, imamku, aku khawatir mereka meninggalkan engkau ya Husain. Kata Imam Husain, tidak ya Zainab, jangan khawatir. Lihatlah ke langit melalui dua jemariku ini. Zainab melihat ke langit melalui dua jemari Imam Husain. Zainab melihat makam-makam mereka di surga. Imam Husain mengkasyafkan derajat sahabatnya di surga demi menenteramkan hati Zainab. Saya mau bertabaruk dengan Sayyidah Ruqayyah, insyaAllah. Lain-lain kita akan teruskan besok kidungannya, insyaAllah, mengenai Karbala ini. Mudah-mudahan Allah dapat membantu saya, antum, untuk khusyuk dan dapat melihat
dan saya dapat menuturkannya dengan baik. Ketika Imam Husain, sahabat-sahabat Imam Husain, keluarga Imam Husain yang laki-laki, dan Imam Husain sendiri telah terbunuh, kepala Imam Husain dan keluarganya sekitar 23 orang kepalanya juga diambili, mau ditunjukkan sebagai bukti dan supaya mendapatkan hadiah dari Yazid. Keluarga Imam Husain dan keluarga sahabat Imam Husain jadi tawanan. Mereka dirantai jadi tontonan. Diarak dari Karbala menuju Kufah. Dari Kufah menuju Suriah, istana Yazid bin Muawiyah. Di suatu tempat ketika mereka, rombongan ini, beristirahat, Ruqayyah alaihissalam yang masih berumur 3 tahun, tahu-tahu menangis di malam hari. Tangisannya pun sangat menjerit dan tidak bisa dihentikan. Karena dia bermimpi ayahnya, bermimpi ayahnya. Dia menangis sambil berkata, "Mana ayahku, mana ayahku?" Bayangin, ini rombongan tawanan yang diiring pasukan bersenjata. Para wanita lagi kumuh, lagi kotor, berdebu, dirantai, semua pada menderita, semua lecet-lecet, tangannya lecet-lecet, kakinya di jalan dibentai, segala macam. Dalam segala duka mendengar jeritan Ruqayyah yang meminta ayahnya, sudah tentu semua menangis di ruangan itu, di reruntuhan tempat istirahat itu. Zainab berkata, "Ayahku mana? Ayahku mana?" Disuruh cap, disuruh diam oleh Sukainah, oleh Hazrat Zainab. Semua orang merayu, tidak mau, tetap menangis, mengatakan, "Ayah, ayah, mana ayahku? Anak umur 3 tahun." Ya Allah. Akhirnya semua terjaga, tentara juga terjaga, tentara yang menawan mereka ini. Semua terganggu dengan tangisnya Ruqayyah, Ruqayyah. Akhirnya tentara itu karena memang dasarnya kasar, pembawa kepala itu membawa kepala Imam Husain ke Ruqayyah. "Ini ayahmu." Barangkali maksudnya bisa diam. Begitu Ruqayyah melihat kepalanya Imam Husain, begitu hanya melihat kepala ayahnya, menjerit dan mendekap kepala ayahnya. Dan menjerit, "Ayah, ayah, mengapa begini ayah? Mengapa kamu tinggal kepala ayah?" Menjerit, 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 menjerit. Ruqayyah aja menjerit. Dan akhirnya ia pun syahid di tempat itu. Ya Allah. Ya Husain, ya mazlum. Ya Husain, ya mazlum. Ruqayyah
Ruqayyah pun syahid di tempat itu. Salamullahi alaiha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Untuk maktamnya ya, syair yang perlu diikuti bersama antum hanya bagian pertama saja. Nanti saya beritahu senandungnya seperti apa. Dan di selain itu antum diam. Jadi hanya memukul dada saja. Lain-lainnya tidak ikut. Jadi lagunya tidak ikut. Saya bacakan. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Nah, tepukannya itu di lam, di kan. Jadi di lam, di kan. Nanti ketahuan sendiri notnya. Saya baca dulu ya lagunya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Nah, itu yang harus diikuti. Tepukannya di lam dan kan. Nanti berikutnya insya Allah tahu. Insya Allah tepukan saya terdengar ke antum juga. Saya mulai ya. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Semua. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Terus tepukannya. Ini malam diminta panjang supaya tidak sampai pagi besok, karena kalau sampai pagi Imam Husain akan terbantai.
malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Semua. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Ahsan. Deburan pasir hentakan kuda pada soremu malam. Deburan pasir hentakan kuda pada soremu malam, menyelimuti kemah imammu malam. Ia pun menunda malam demi menemanimu malam. Husin pun menunda malam demi menemanimu. Hai malam Asyura, jawab. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Ahsan. Qiraat Quran tahajud malam yang Husain lakukan. Qiraat malam, qiraat Quran tahajud malam yang ia lakukan. Qiraat Quran munajat malam yang Husain lakukan. Ya Husain. Qiraat Quran tahajud malam yang Husain lakukan. Qiraat Quran munajat malam yang ia lakukan. Kau temani dengan kesetiaan malam, membuatnya rindu malam, rindu akan dirimu malam. Temani dia malam, jangan lepaskan malam demi kesetiaan. Hai malam Asyura, jawab. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Dadanya terbasahi oleh air mata suci. Dadanya terbasahi oleh air mata suci. Keluar dari sang belahan hati malam
tegakah engkau malam, lihat Sukainah terseduh. Malam, tegakah engkau malam, lihat Zainab terseduh. Hai malam Asyura, jawab. Malam, panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam, panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Ya Husain, ya Husain. Tangisnya telah lukai dada imam yang paling dalam. Tangisnya telah lukai dada imam yang paling dalam. Lebihi pedang para jahanam. Malam, hentikan ia malam, jangan putuskan harapan. Hai malam Asyura, jawab. Malam, panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam, panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Sesaat Zainab berhasil meredam tangisnya. Sesaat Zainab berhasil meredam tangisnya. Pandangi imam, pandang Sukainah dengan bergantian. Tapi duhai malam, ledak tangis pun tiada terhindarkan, yang goncangkan bumi bahkan 7 langit. Malam, hentikan, hentikan malam, jangan putuskan harapan. Malam, hentikan, hentikan malam, jangan putuskan harapan. Hai malam Asyura, jawab. Malam, panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam, panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Kini Karbala tandus, telah menjadi lumpur, karena hujan datang walau tanpa mendung. Bagaimana dengan mendung? Lumpurnya lumpur darah, hujannya hujan darah. Ya Husain, kini Karbala tandus, telah menjadi lumpur. Kini Karbala tandus, telah menjadi lumpur, karena hujan datang walau tanpa mendung. Bahkan ia sebabkan mendung kehidupan. Malam, bersaksilah malam di hari pertemuan. Malam, bersaksilah malam
pada Allah Tuhan alam. Hai malam Asyura, jawab. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Kini Karbala tandus telah menjadi lumpur. Kini Karbala tandus telah menjadi lumpur karena hujan darah, walau tanpa mendung. Bahkan ia sebabkan mendung kehidupan. Malam bersaksilah, malam di hari pertemuan. Malam bersaksilah, malam pada Allah Tuhan alam. Hai malam Asyura, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam panjangkan, malam bawa bencanamu. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Demi menyelamatkan, demi menyelamatkan Imam Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya madlum, ya Husain. 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 Ya madlum, ya Husain, ya madlum, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya madlum, ya Husain, ya madlum, ya Husain, ya madlum, ya Husain, ya madlum, ya Husain, ya Maula. Ya Husain, datanglah, ya Husain, datanglah. Ya Husain, datanglah, ya Husain, datanglah. Ya Husain, syafaati. Ya Husain, syafaati. Ya Husain, syafaati kami semua. Ya Husain, ya madlum, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya madlum. Ya Nabi, ya Nabi, datanglah kemari. Ya Nabi, ya Husain. Ya Ali, ya Zahra. Ya Ali, ya Zahra. Ya Ali, ya Zahra, datanglah kemari. Ya Ali, ya Zahra. Ya Ali, ya Zahra. Ya Ali, ya Zahra, datanglah kemari. Syafaati kami, syafaati kami. Ya Mahdi adrikni, ya Mahdi datanglah. Ya Mahdi datanglah. Ya Mahdi datanglah. Ya Mahdi datanglah. Ya Mahdi syafaati. Ya Mahdi datanglah. Ya Mahdi datanglah. Ya Mahdi datanglah. Datanglah, datanglah.
Ya Mahdi datanglah, terimalah persembahan kami ini. Ya Mahdi, ya Husain, ya Ahla Baitin Nubuwah, ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita tutup dengan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman. Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Terimalah ya Allah amal bakti yang tidak seberapa ini ya Allah, dengan pahala yang tiada terkira. Ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, mukminin mukminat, guru-guru kami yang berjasa kepada kami, yang kami punya hutang pada mereka, mukminin mukminat, muslimin muslimat jami'an. Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kami semua. Lindungilah kami dari segala keburukan dunia akhirat, dari ancaman musuh, dari gangguan musuh. Begitu juga keluarga kami, mukminin mukminat, muslimin wal muslimat, Syiah dan Sunni di dunia ini. Para ulamanya juga, terutama rahbar tercinta ya Allah. Rahmatilah keluarga kami yang telah meninggalkan kami, teman-teman kami, guru-guru kami, mukminin mukminat, para syuhada, para ulama, terutama Imam Khomeini. Ya Allah, cepatkanlah datangnya Imam Mahdi dan jadikanlah beliau imam yang ridha kepada kami, memaafkan kesalahan kami dan mensyafaati kami di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah, cepatkan datangnya beliau ya Allah, dan berilah taufik kepada kami hingga menjadi pembantunya, tentaranya ya Allah, dan syahid di pangkuannya sebagaimana syahidnya sahabat Imam Husain di pangku Imam Husain. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami semua yang punya hajat di sini, begitu juga keluarga dan teman-teman kami. Kalau memang maslahat, berikanlah ya Allah, kabulkanlah, dan jadikanlah kami orang yang bersyukur kepadamu dengan menggunakan semua nikmatmu di jalanmu, demi mendekati dirimu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Kalau di antara kami ada yang sakit, keluarga kami, teman-teman kami, ya Allah, sembuhkanlah dengan keberkahan, dengan kesyukuran, sehingga kami dapat menggunakan sehat kami untuk mengabdi kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami'at Du'a. Terimalah doa kami ya Allah, rintihan kami ya Allah. Jangan pisahkan kami dari agamamu, Qur'anmu, nabimu, keluarga nabimu, dengan para maraji' yang taat kepadamu ya Allah, di dunia dan di akhirat nanti. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga diterima